penting apa? Waktu kematiannya, untuk alibi cara kematiannya. Berapa jam setelah meninggal juga bisa diketahui ya? Bisa, satuan itu waktunya. waktu kematian biar si pelakunya tidak lari. Kan eman-eman, maksudnya dia jelas yang di situ jam 2 sampai jam 4 hanya dia, siapa lagi? Betul, Dok. Itulah taunya dari otopsi ini. Sekarang permasalahannya, kalau betul ini sudah dilakukan otopsi yang benar, maka dari pemeriksaan torak saja bisa diketahui apakah korban itu sudah meninggal sebelum dilakban, ataukah korban itu belum meninggal kemudian dilakban. Soal yang ada kematian ya, seorang diplomat, kami monitoring itu, informasi awal sudah kami dapatkan, memang kami akan turun. Tahu apakah digunakan atau ada yang melilitkan? Sekali lagi kami tidak tahu sama sekali, kita masih tunggu hasil otopsi, hasil forensik dari polisi, tapi kira-kira warnanya seperti ini. Untuk bahannya kami tidak tahu persis, pemirsa, bahannya tebal, kalau ini bahannya tebal banget. Bayangkan tebal dan sangat lekat, perekatnya tinggi sekali. Kematian Arya Daru, seorang diplomat fungsional muda Kementerian Luar Negeri, ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Bahkan informasinya di Juli 2025, Arya Daru ini akan ditugaskan ke Finlandia. Rencananya anak dan juga istrinya akan ikut ke Finlandia. Kakak ipar Arya Daru, yaitu Meta Bagus, yang mengatakan bahwasannya semua hal untuk persiapan kepindahan Arya Daru bersama dengan keluarganya ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang, termasuk kepindahan sekolah anak-anaknya. Kemudian Daru menjual mobil pribadinya agar mereka tak menyisakan apapun ketika mereka berangkat. Itu kan namanya transnational crime. Iya. Apabila di transnational crime itu kan menyangkut quote-unquote bisnis haram yang menghasilkan uang banyak. Dan itu kan terkoneksi antara pelaku di setiap negara. Belum ditemukan tewas mengenaskan di dalam kosannya, Arya Daru Pangasinan kayaknya lagi excited banget karena dia sedang dalam proses mengurus kepindahannya dari Indonesia ke Finlandia karena dia akan ditugaskan di sana. Itu fakta terbaru. Yang lebih excited adalah karena dia akan memboyong keluarganya, istri dan anaknya ke Finlandia. Sekarang permasalahannya, kalau betul ini sudah dilakukan otopsi yang benar, maka dari pemeriksaan torak saja bisa diketahui apakah korban itu sudah meninggal sebelum dilakban, ataukah korban itu belum meninggal kemudian dilakban. Nah, tanda-tanda ini tentunya dokter forensik akan harus memperhatikan masalah ini. Tahu apakah digunakan atau ada yang melilitkan? Sekali lagi kami tidak tahu sama sekali, kita masih tunggu hasil otopsi, hasil forensik dari polisi, tapi kira-kira warnanya seperti ini. Untuk bahannya kami tidak tahu persis, pemirsa, bahannya tebal, kalau ini bahannya tebal banget. Bayangkan tebal dan sangat lekat, perekatnya tinggi sekali. Apakah tipenya tipe yang plastik tapi warna kuning? Kematian Arya Daru, seorang diplomat fungsional muda Kementerian Luar Negeri, ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Bahkan informasinya di Juli 2025, Arya Daru ini akan ditugaskan ke Finlandia. Rencananya anak dan juga istrinya akan ikut ke Finlandia. Kakak ipar Arya Daru, yaitu Meta Bagus, yang mengatakan bahwasannya semua hal untuk persiapan kepindahan Arya Daru bersama dengan keluarganya ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang, termasuk kepindahan sekolah anak-anaknya. Kemudian Daru menjual mobil pribadinya agar mereka tak menyisakan apapun ketika mereka berangkat ke Finlandia. Anak-anak Daru kini juga diketahui sudah keluar dari sekolah. Mereka sudah siap untuk pindah ke Finlandia. Banyak yang mengatakan bahwasannya kematian Arya Daru ini akibat dibunuh. Ada juga yang mengatakan bahwasannya kematian Arya Daru karena bunuh diri. Bahkan sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan oleh pihak Polda Metro Jaya Jakarta. Belum ditemukan tewas mengenaskan di dalam kosannya, Arya Daru Pangasinan kayaknya lagi excited banget karena dia sedang dalam proses mengurus kepindahannya dari Indonesia ke Finlandia karena dia akan ditugaskan di sana. Itu fakta terbaru. Yang lebih excited adalah karena dia akan memboyong keluarganya, istri dan anaknya ke Finlandia. Ia bahkan sudah mempersiapkan semuanya dari mulai sekolah anaknya di Finlandia, ia juga telah menjual mobilnya di Indonesia, dan bahkan ia sempat berbelanja pakaian untuk persiapannya ke Finlandia di Mall Grand Indonesia. Selama berbelanja pakaian, Arya selalu meminta pendapat kepada istrinya melalui video call. Apakah baju ini cocok buat saya? Apakah celana ini cocok buat saya? Seperti itu. Kalau kata keluarganya sih, proses kepindahannya itu bisa dibilang udah 100%, jadi tinggal pindah aja. Namun siapa sangka beberapa jam kemudian, Arya ditemukan tewas mengenaskan di dalam kosannya. Dalam kondisi wajah dan kepalanya ditutup lakban dan ditutup oleh selimut. Lihat fakta ini, gue pribadi nggak yakin kalau Arya Daru Pangasinan sengaja menghabisi nyawanya sendiri. Kalau menurut kalian gimana guys?
kira-kira berapa lama ya kasus diplomat muda yang meninggal di kamar kosnya ini bakal terungkap siapa pelakunya? Ya kalian tahu sendirilah di Konoha ini seperti apa kalau nanganin kasus-kasus orang-orang penting ini. Akankah berpart-part kayak kasusnya Brigadir Joshua? Dan gue bener-bener penasaran apakah diplomat ini benar-benar bundir atau dibun-bun. Kalau misalkan dia dibun-bun, gue penasaran banget motifnya apa dan siapa pelakunya. Mari kita nantikan guys dan pantengin terus kasusnya. Stop scroll, lihat baik-baik denah ini. Ini bukan cuma gambar biasa, ini adalah peta misteri. Dan setiap kotak kamar bisa jadi saksi bisu sebuah kematian yang gak wajar. Kasus Arya Daru ini bukan cuma soal kamar kos, tapi soal siapa saja yang bisa akses, siapa yang bisa lihat pergerakan korban, dan siapa yang kemungkinan berada di sekitar TKP sebelum tubuh Arya ditemukan tak bernyawa. Sekarang fokus ke kamar Arya. Lokasi strategis tapi rentan. Lihat posisi kamar Arya. Dia ada di tengah, tepat di sebelah toko vape, dan hanya beberapa langkah dari 2 pintu masuk utama. Artinya, siapapun yang masuk dari gerbang utama pasti melewati kamar Arya. Aktivitas di sekitarnya, keluar, masuk, jalan mondar-mandir bisa terjadi tanpa perlu ke area belakang. Pertanyaannya, apakah posisi ini bikin Arya jadi target mudah? Atau justru sengaja dipilih karena lebih aman? Dari denah ini, kita bisa baca pola akses dan pergerakan. Penjaga kos yang terlihat mondar-mandir depan kamar Arya, seperti di rekaman CCTV, bisa dengan mudah bolak-balik dari pintu utama ke kamar Arya dalam hitungan detik. Artinya, kalau ada niat atau rencana jahat, posisi ini sangat mendukung. Yang kedua, area dapur dan taman belakang jauh dari kamar Arya. Jadi, kalau ada saksi dari arah dapur, kemungkinan mereka nggak tahu apa-apa soal aktivitas di depan kamar Arya. Dan yang ketiga, toko vape jadi titik menarik. Apakah toko itu buka malam hari? Apakah ada kamera atau saksi dari toko ini? Ini bisa jadi saksi kunci, tapi sampai sekarang nggak ada keterangan soal ini. Potensi teori, kenapa kos ini bisa jadi TKP kematian diplomatik? Bro, saya makin yakin, kamar ini nggak dipilih sembarangan. Bisa jadi, Arya merasa kamar ini nyaman karena dekat pintu masuk, aman, dan ada aktivitas. Tapi di saat yang sama, kamar ini juga rentan disusupi tanpa banyak yang sadar. Kamar Arya nggak jauh dari pusat gerbang, tapi juga cukup tersembunyi dari kamar lain. Tidak menghadap langsung ke taman tengah, jadi jarang dilewati. Dan yang lebih mencurigakan, kamar ini bersebelahan langsung dengan toko vape, yang artinya bisa jadi tembok sebelahnya tipis atau bahkan ada akses tak langsung. Gila sih, kalau kita lihat dari denah ini, ada banyak banget celah buat seseorang masuk, mengawasi, bahkan melakukan sesuatu lalu kabur cepat tanpa disadari. Pertanyaannya, kalau kamu jadi Arya, apa kamu merasa aman tinggal di kamar posisi ini? Kalau penjaga kos atau orang luar masuk malam-malam, kira-kira ada kamar yang bisa lihat langsung nggak? Dan yang paling penting, apakah kamar ini sengaja dipilih atau justru disarankan oleh seseorang? Kesimpulan sementara menurut saya, denah ini membuka satu hal. Arya tidak sendirian di malam terakhirnya. Lingkungan kos terlalu padat, terlalu banyak jalur masuk, dan terlalu banyak titik buta buat dibilang ini murni kejadian biasa. Makin kita lihat peta ini, makin banyak tanda tanya. Apalagi kalau kita sandingkan dengan CCTV yang bergeser, aktivitas penjaga kos jam 00.27, dan keberadaan kresek hitam misterius yang gak pernah ditemukan. Bro, ini bukan cuma kos biasa, ini labirin kecil penuh misteri. Gimana menurut kamu? Dari denah ini, siapa yang mungkin paling bisa akses kamar Arya tanpa disadari? Dan kenapa kamar Arya jadi satu-satunya yang justru sepi saksi? Drop pendapat kamu di komentar. Jangan lupa share video ini, karena kadang
Denah yang tampak biasa bisa ungkap konspirasi luar biasa. Tim forensik RSCM merampungkan autopsi jasad diplomat Kemlu Arya Daru. Proses pengungkapan misteri dibalik tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri bernama Arya Daru Pangayunan masih terus berlangsung. Kepolisian juga masih menunggu hasil akhir dari autopsi jenazah korban untuk menentukan penyebab kematian. Proses autopsi diketahui ditangani langsung oleh tim forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keseluruhan tindakan autopsi dilakukan di instalasi forensik dan pemulasaran jenazah di RSCM. Dokter forensik RSCM Ade Firmansyah Sugiharto mengungkap, tim forensik RSCM tidak hanya melakukan autopsi luaran terhadap jasad diplomat Kemlu tersebut. Autopsi dilakukan secara menyeluruh, kata Ade lewat pesan singkat kepada Tempo, Selasa 15 Juli 2025. Ade juga mengatakan hasil autopsi sementara dari tim forensik RSCM telah dirampungkan. Sampel pemeriksaan kini telah dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri, menunggu hasil Puslap 4, ujar Ade. Saat ini, kepolisian masih menunggu hasil proses autopsi tersebut untuk dapat menentukan langkah penyelidikan selanjutnya. Kita tunggu saja hasil autopsi, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wirasatya Triputra saat ditemui pada Senin 14 Juli 2025. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi menyatakan, kepolisian sangat mengedepankan prinsip scientific crime investigation dalam mengungkap kasus kematian Arya Daru. Salah satunya adalah lewat pelaksanaan autopsi pada jasad korban. Ade juga mengatakan tim forensik akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada organ-organ milik korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dilakukan pemeriksaan secara laboratoris organ-organ dalamnya dalam patologinya, kata Ade dalam konferensi pers Jumat 11 Juli 2025.